Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Sekiranya damai sejahtera dari Tuhan melingkupi seluruh kehidupan ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, dan selalu berserah hanya padanya saja. Mari di pagi hari ini kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 12, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami, pertama-tama kami mendasari di dalam Tuhan, rindu membaca firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Sekiranya kami pun rindu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan benar dan melakukan dengan benar dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 12 berbunyi demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, mengenal Kristus dan percaya padanya. Setiap orang percaya tentu punya kerinduan terbesar dalam seluruh hidupnya. Dan saya kira kita semua ya, ibu bapak saudara-saudara, termasuk anak-anak, punya kerinduan terbesar dalam hidupnya. Misalnya, menggapai cita-cita,
memiliki pasangan hidup dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Atau ada target tertentu tentang karir dalam usaha atau dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Demikian Rasul Paulus. Rasul Paulus juga punya kerinduan terbesar dalam hidupnya. Kerinduan terbesar Rasul Paulus bukanlah menyoal hal-hal lahiriah, namun kerinduan terbesar Rasul Paulus dalam bacaan kita di pagi hari ini, yakni yang pertama, memperoleh Kristus dan percaya pada Kristus. Ayat 8 dan ayat 9. Yang kedua, mengenal kuasa dan kebangkitan Kristus. Ayat 10. Dan yang ketiga, dimampukan olehnya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri. Ayat 7 bacaan ini. Hal-hal inilah yang menjadi target utama Rasul Paulus dalam kesadaran iman bahwa tak ada yang lebih baik dan lebih utama, hanyalah mengenal Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus, ada banyak hal dalam hidupnya yang bisa dibanggakan, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan ini di ayat 4 sampai dengan ayat 6. Namun bagi Rasul Paulus, setelah Yesus menangkapnya, ayat 12 bacaan ini, semua hal-hal di dunia secara lahiriah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus ditinggalkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kita renungkan saat ini, bahwa apakah dalam kehidupan kita masing-masing yang pada saat ini menjadi target utama kita. Berteladan pada kerinduan terbesar Rasul Paulus akan Yesus Kristus dalam bacaan ini, sekiranya demikianlah seluruh hidup anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya. Selalu ada gairah untuk makin dekat dengan Kristus Yesus, mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus, hati yang selalu terpaut pada Kristus Yesus saja, melakukan segala sesuatu dalam dunia ini berdasarkan firman Tuhan. Walaupun memang tak dapat dipungkiri, menjalani kehidupan dalam dunia ini beraneka ragam tantangan hidup yang dijumpai, baik dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri. Hal ini tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ibarat pohon, makin tinggi pohon, maka makin kencang angin meniup. Namun pun demikian, sebagai orang percaya, mesti teguh, mesti kuat, selalu punya harapan pada Yesus Kristus. Harapan pasti bagi semua orang yang percaya adalah Yesus Kristus, yang telah memberi hidup kekal bagi semua orang yang menaruh harapan padanya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat 4. Marilah kita mengenal Tuhan Yesus secara benar dengan hubungan persekutuan yang intim. Sangat intim, lebih daripada hubungan kita bersesama dalam dunia ini. Mencari Tuhan dan kebenarannya, sekiranya itu menjadi kerinduan terbesar dalam hidup saya, hidup ibu bapa saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami berserah,
Karena kami tahu, kami percaya, hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, firman-Mu yang telah kami renungkan. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan selalu menaruh harap hanya kepadanya saja. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, kami persembahkan hanya padamu saja. Kami menaruh harap hanya padamu untuk hidup yang Tuhan perkenankan, kami alami dan kami jalani dalam seluruh hidup kami pada saat ini. Baik dalam pekerjaan, baik bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan sesama, bersama dengan teman-teman kami, dan siapapun yang kami jumpai. Karena kami tahu, kami percaya, tanpa Tuhan dalam hidup kami, maka semua adalah sia-sia. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu bergantung hanya padamu saja. Biarlah dengan hidup yang Tuhan perkenankan, kami belajar untuk mengenal kuasa dan kasih dari Tuhan saja, meskipun banyak tantangan yang kami jumpai, meskipun ya Tuhan, realita hidup yang kami jumpai tidaklah seperti yang menjadi harapan kami. Namun sekiranya ya Tuhan, kami makin belajar untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dan percaya hanya padamu saja. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Dalam usia yang telah lanjut, kiranya terpelihara di dalam Tuhan. Dalam gumul dan juang kehidupan, kiranya dimampukan menjalani hidup ini. Dalam kelemahan tubuh, kiranya selalu beriman kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Mu. Dalam duka cita, kiranya selalu dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan menghadapi duka cita yang dialami. Dalam syukur oleh karena pertambahan usia, kiranya Tuhan selalu menyempurnakan syukur yang dinaikkan kepadamu dan terus memakai seluruh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menaruh harapan untuk seluruh kehidupan kami hanya padamu saja. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi pemerintah kami, menaungi pemimpin kami. Demikian kami semua sebagai masyarakat, kami boleh menikmati hidup di dalam Tuhan saja. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selamat menghayati Prapaskah yang pertama pada minggu ini. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua.